Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pakailah YouTube ya untuk berjuang dan berdagang. Saya akan tampilkan video pembangunan Masjid 6 Syuhada pada hari ke-7 yang modal awalnya untuk membangun itu Rp750.000, dan itulah yang kita mulai, nggak ada uang miliaran di depan, dan sekarang sudah mencapai hari ke-456, sudah hampir 80%, 90%, mungkin perlu 100 juta lagi, sudah habis 600 juta ya selama 3 tahun terakhir. Dan sekarang kita akan bikin Ojolali Islamic Center dengan membebaskan tanah. Jadi Masjid 6 Syuhada tanahnya sudah disertifikatkan wakaf ya, 120 meter persegi, dan tidak bisa dijual oleh anak keturunan saya. Dan juga tanah yang wakaf yang masih kosong itu 403 meter sumbangan dari para donatur selama 2 tahun untuk pembuatan pesantren tahfiz Al-Quran Putri, dan lantai 2-nya adalah masjid khusus putri, namanya Masjid Aisyah. Tapi antara Masjid 6 Syuhada yang sekarang itu dan tanah yang 400 meter yang sudah juga sertifikat wakaf itu terhalang oleh tanah pemilik 2 orang, 100 meter sama 200 meter ya, insya Allah akan kita bebaskan senilai 300 juta karena 1 meter sekarang 1 juta. Siapa yang mau wakaf silahkan, 1 meter tanah 1 juta, dan tanah yang 400 yang wakaf itu akan kita bangun 4 lantai untuk pondok pesantren tahfiz khusus putri dan masjid lantai 2 putri. Jadi nanti nyambung itu bangunannya pesantren pondok putri dengan Masjid 6 Syuhada setelah membebaskan tanah 300 meter. Kami mengajak para penonton untuk membebaskan tanah 300 juta rupiah, di samping 100 juta rupiah lagi untuk lantai 2 Masjid 6 Syuhada. Tapi ini ada dana yang masuk bulan Juni ini pertama, kelanjutannya ya bulan Juni, yaitu Bapak Herman Syafi'i 1 juta rupiah, kemudian Ibu Pepi dari Taiwan itu 2 juta rupiah, kemudian Bapak Ihsanuddin Muhammad Ihsanullah 300.000 rupiah, dan Ibu Murni Sari saking Surabaya 1 juta rupiah ya. Jadi total bulan Juli ini dananya adalah 10.150.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga Allah membalas semua amal soleh dari para donatur di 5 benua termasuk di Indonesia. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ingin memberitahukan kepada penonton di 5 benua, kami akan membesarkan cita-cita, yaitu membuat Ojolali Islamic Center yang terdiri dari masjid, ada 2 masjid putri Aisyah ukuran 25 kali 25, yes, 25 kali 25, di lantai 2 itu pondok pesantren sekaligus nanti SMP Islam tahfiz Quran ya. Dan kemudian Masjid 6 Syuhada dan tanah yang dibebaskan 300 juta rupiah, 300 meter maaf, 300 juta rupiah, 300 meter. Silahkan mulai melepaskan, menginfakkan harta yang tidak akan pernah dibawa ke kuburan, dan dia menjadi milik kita setelah disedekahkan, setelah diinfakkan di jalan Allah. Insya Allah kami akan gunakan dana itu untuk pembuatan kegiatan dakwah, dan sekarang kami hari ini atau besok membuat kegiatan tahfiz Quran khusus putri di Masjid 6 Syuhada.
khusus untuk anak-anak SMP SMA ke atas, khusus putri. Guru tahfiznya adalah saya sendiri. Kita saksikan ya dokumentasi Masjid Enam Syuhada hari ke-7 dan hari yang sekarang terakhir. Selamat menyaksikan. Semoga Allah meridhai apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kerja ke-7 ya Pak? 7 Pak? Ya, hari Senin tuh? Karena hari Ahad. Minggu ya? Ini Pak Narto, tokoh. Listrik sudah nyala, alhamdulillah. Dan ini tempat apa Pak? Jet pump, terus dikunci di gembok. Nah setinggi ini torennya. Besok kita beli toren deh Pak, insya Allah ya. Ini finishing, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sehat meskipun kemarin ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sehat sampai doa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insya Allah, dan sakit ini tidak bisa diperturutkan. Dia banyak program-program
yang tidak jalan, dan insya Allah doakanlah mulai hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang hari Ahad ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada 1 lantai dulu di tanah wakaf Bapak keluarga Haji Parama Arta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh, dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang akan kita bangun sangat sederhana, ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter, 3 lantai, insya Allah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Maaf. Dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai, sumur bor ya, senilai 8 juta, sumur wakaf, dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja. Dinding dari pesantren ini kira-kira 1,5 meter ya, kotak begitu, ukuran 8 kali 12. Ada tempat wudhunya, dan atasnya tidak permanen, dari spandek saja. Supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud, untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan program ini mungkin akan selesai, pesantren tahfiz Al-Quran ini yang sangat sederhana, supaya cepat dipakai, supaya cepat manfaat, mungkin paling lama 2 bulan insya Allah. Dengan izin Allah, para penonton di 5 benua bisa berlomba-lomba untuk memberikan wakafnya, amal jariahnya, baik berupa keramik, berupa semen, berupa spandek, berupa besi cakar ayam, dan lain-lain. Kami akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomornya masih nomor lama, 1012 656781. Hanya sekarang ada kode bank yang berubah, 451. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor rekening yang kedua yaitu BCA. Bagi yang memiliki BCA, 700
21 Semoga dengan partisipasi semua penonton 5 benua pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan sekaligus tempat sholat, entah namanya masjid, entah namanya musola, tapi cepat supaya lekas dipakai dalam waktu 1 bulan, setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021. Insya Allah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari berbangkit, yaitu sampai selesainya alam barzakh, alam menunggu di alam kubur, sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang membangun satu masjid, satu tempat sujud, tempat ruku, yaitu masjid yang kami namakan Masjid 6 Syuhada dalam satu lingkungan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojo Lali di atas tanah wakaf 8x12, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak, Ibu, kakak, adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Perbaikilah niat, ikhlas karena Allah, dan yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa beda Prabowo, presiden elek yang terpilih, dengan Presiden Jokowi? Jokowi mewariskan kerusakan hukum, kerusakan politik, dan orang kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Public trust itu nggak ada. Melakukan pembiaran, pembunuhan terhadap 6 Laskar Front Pembela Islam itu dibiarkan, dibunuh di jalan, dan Jokowi terkesan membiarkan itu, tidak merespon. Berarti dia diam, berarti setuju terhadap hukum jalanan itu rusak. Terus kemudian kerumunan di masa COVID itu, dia tidak mendapatkan sanksi apa-apa, tapi Habib Rizik itu dijerat oleh kerumunan, karena kerumunan melangsungkan pernikahan, kerumunan di Petamburan itu dipersoalkan. Jadi kemudian apalagi rekayasa Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober 2023 mengubah batasan umur pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Itu satu rekayasa hukum yang membuat orang itu makin tidak percaya terhadap hukum. Kemudian lagi rekayasa peraturan di MA sehingga memungkinkan orang yang kurang cukup umur itu bisa menjadi wakil gubernur atau gubernur DKI, DKJ. Semua itu terkait dengan kepentingan dinasti politik yang menguat. Jadi persoalan besar yang diwariskan oleh Jokowi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, dan ini Prabowo pertama-tama harus memulihkan public trust itu tadi, dan itu tidak mudah. Kalau itu tidak ada, masyarakat tidak merasa percaya terhadap pemerintah, tidak percaya terhadap tegaknya hukum yang ditegakkan oleh pemerintah. Malah pemerintah bermain-main dengan hukum, mengakali hukum untuk kepentingan sendiri, maka agak sukar menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan kohesi sosial di antara warga negara, karena orang saling mencuriga. Itu yang pertama. Jadi yang harus dilakukan oleh Prabowo, karena dia secara diametral berlawanan dengan Jokowi yang merusak hukum itu, tatanan hukum, melakukan pembiaran, maka Prabowo haruslah tidak melanjutkan kerusakan hukum itu. Justru dia harus melakukan perubahan yang radikal. Radikal itu menurut Bung Karno adalah perubahan secara pembongkaran, mental, mindset. Revolusi mental harus betul-betul direvolusi, diubah secara pembongkaran. Bagaimana? Pertama-tama pejabat itu harus taat pada hukum, bukan merusak. Yang kedua, perbedaan Prabowo dengan Jokowi adalah Jokowi gemar membaca komik Shinchan, dan itu berarti Jokowi tidak kenal dengan gagasan-gagasan yang besar dalam dunia politik, tidak kenal dengan orang-orang besar, kecuali mengenal gagasan-gagasan yang tidak ada dalam komik Shinchan untuk anak-anak itu. Sementara Prabowo memiliki tradisi intelektual yang kuat sekali, karena memang ayahnya Sumitro Djahadikusumo adalah seorang ekonom yang, atau disebut sebagai begawan ekonom, guru, maha guru dari seluruh ekonom di Indonesia, Sumitro Djahadikusumo. Dan
Prabowo tentu sedikit banyak terinspirasi oleh gairah intelektualisme dari sang ayah, dan saksi-saksi dalam sejarah itu menjadi bukti bahwa memang Prabowo sangat dekat dengan literasi, sangat dekat dengan gagasan-gagasan, dan dia memiliki bacaan yang cukup kaya. Dulu katanya Amin Rais, waktu mereka masih berkawan, waktu masih muda, Amin Rais seorang aktivis dari Jogja waktu itu, sementara Prabowo adalah seorang taruna akabri dari Magelang. Amin Rais heran dalam ransel seorang tentara yang bernama Prabowo Subianto yang masih remaja itu, di dalamnya banyak buku-buku tentang ekonomi. Tentu ini satu pengecualian seorang tentara itu akrab ya dengan gagasan-gagasan yang visioner, bagaimana membangun negeri ini melalui kekuatan pikiran pertama-tama. Tetapi Prabowo tentu tidak akan meneruskannya gaya pemimpinan Jokowi yang hanya kerja-kerja tapi kehilangan perspektif yang lebih kaya di dalam melihat Indonesia ke depan. Dan catatan ketiga, apa beda Prabowo dengan Jokowi? Jokowi sangat terikat ya pada slogan kerja, kerja, kerja. Dan tampaknya dia menjadi semacam penerjemah dari kepentingan-kepentingan oligarki yang lebih besar, sambil mengabaikan rakyatnya sendiri. Terbukti dengan sampai sekarang sudah 10 tahun hampir selesai, kita masih impor gandum, masih impor garam, masih impor gula, masih impor beras. Tidak ada kemandirian dan tidak ada pembelaan terhadap petani, terhadap orang-orang kecil. Dan ini secara diametral berlawanan dengan cita-cita Prabowo yang kalau dia nanti jadi presiden akan melakukan satu pembalikan arus di dalam berpikir, dalam pembangunan. Dia ingin membangun dari desa. Tentu ini satu kebalikan, dan Prabowo tidak akan melanjutkan gaya berpikir atau pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi yang sangat mercusuar dan menghabiskan anggaran seperti IKN itu sudah menghabiskan anggaran sampai 76 triliun dari APBN. Tetapi Prabowo mencoba untuk membangun dari desa. Tentu dana desa, yang satu desa ada yang 1 miliar, ada yang 1,5 miliar, dan semua desa ada 74.000 atau 75.000 desa. Kalau memang memulai dari pinggir, memulai dari desa, tentu Prabowo akan terkurangi bebannya. Ya, rakyat akan menjadi mandiri. Rakyat hanya kemudian didorong oleh pusat untuk menemukan jati dirinya masing-masing dan menolong dirinya sendiri dengan kekuatan dari desa dan orang-orang desa. Inilah yang membedakan Prabowo dan Jokowi, ya. Dari segi integritas atau intelektualismenya berbeda, dari segi latar belakang keluarganya berbeda, dan dari segi bacaannya berbeda, dan dari segi pendekatan pembangunan yang berbeda. Jika Prabowo memiliki kekuasaan akan berbeda dengan Jokowi yang betul-betul mengabdi pada kepentingan, bukan kepentingan publik rakyat banyak. Rakyat banyak hanya menjadi slogan, tapi justru Prabowo yang kita harap jauh lebih baik karena akan mementingkan orang-orang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.